سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى لقريش وزوجنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره وكان أبو عبيدة يؤتينا تمرة وقيل كيف كنتم تصنعون بها قال نمسها كما يمس الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يوما إلى الليل وكنا نضرب في إسينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. فانطلقنا على ساحل البحر ورفع لنا على ساحل البحر هيهات الكثيرة الضخم فأتيناه فإذا هي تبتة تدعى العنبر وقال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقتلتم فكلوا وقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمينا. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis panjang dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Rasulullah telah mengutus kami untuk pergi menjumpai pasukan Quraisy untuk menghadapi pasukan Quraisy. Wa amara alaina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu sebagai pimpinan kami. Si Rasul kalau mengirim pasukan pasti diangkat seseorang itu menjadi pemimpin. Dan ini Nabi tidak hanya mengirim pasukan, kalau dalam perjalanan pun Nabi mencontohkan, memerintahkan kepada kita kalau dalam satu perjalanan disuruh untuk memilih satu dari anggota itu menjadi pemimpin. Makanya umat Islam itu kemana saja harus ada imamnya, bukan hanya dalam sholat. Kalau kita dalam rumah tangga sudah begitu, saat keluarga pergi, maka satu orang harus diangkat jadi pemimpin. Dan kalau rumah tangga ya ayah itulah pimpinan yang menjadi pemimpin di rumah tangga kita, kemana saja kita pergi. Kalau ayah tidak ada, siapa yang jadi pemimpin?
kutip, kalau ayah tidak ada, baik tidak adanya itu permanen artinya meninggal atau nanti gugur, maka Nabi bersabda al-akhul kabir fi makanil ab, saudara laki-laki tertua itulah yang akan menjadi pemimpin keluarga. Itu begitu. Begitu seterusnya dari saudara laki. Itu bab tentang pemimpin. Nabi menyampaikan kalau dalam perjalanan tidak diangkat seorang jadi pimpinan, maka nanti yang memimpin adalah syaitan. Makanya tolong kalau kita ini pergi dalam grup, maka angkatlah siapa ini yang jadi pemimpin, diangkat kesepakatan bersama, dipilihlah seorang pemimpin. Kalau sudah dipilih seorang pemimpin, kan, yang lainnya harus taat. Yang lainnya harus taat. Kalau kita dalam perjalanan itu terpimpin oleh seorang pemimpin, maka itulah disebut dengan namanya jamaah. Seperti jamaahnya sholat. Kalau jamaahnya sholat, ada yang mimpin di dalam sholat itu, yang mimpin ya imam. Itulah pemimpin jamaah. Kita bisa lihat nanti ketika sholat, kalau imamnya takbir ya makmumnya takbir. Dan ternyata betul, kalau makmum dilarang mendahului imam. Demikian juga kalau kita ini sudah dipimpin dalam satu perjalanan atau pergi kemana saja, walaupun 2 orang, itu pun satu harus diangkat sebagai pemimpin. Bahkan nanti di belakang di bab ini, kalau kamu tahu bahayanya orang pergi sendirian, maka tidak ada satupun di antara kalian yang mau pergi dalam keadaan bersendirian. Pergilah kamu dalam keadaan berjamaah, maka minimum 2 orang. Nah, kalau kamu berjalan berjamaah, angkatlah salah seorang di antara kalian sebagai pemimpin. Nanti kalau kita dalam keluarga begitu, Pak. Misalkan anak-anak kita mau pergi kemana, kebetulan mungkin anak kita satu rombongan, dan nanti mungkin bapaknya nggak ikut, maka bapaknya tunjuk siapa yang memimpin dalam rombongan anak kita itu. Nah, kalau perempuan semua gimana? Ini nggak boleh mengangkat pemimpin dari perempuan. Kalau perempuan semua, usahakan harus ada laki-laki yang mendampingi. Jadi wanita itu sebenarnya tidak boleh pergi sendirian, kecuali harus dengan mahramnya, ya, dengan mahramnya. Ya kalau jarak pendek mau belanja ke situ ya nggak apa-apa. Setelah itu ya pulang. Nah, kalau mau pergi kemana saja, kalau ada anak perempuan ditemani anak laki-laki kemana saja pergi, atau kalau tidak ya ayahnya yang menemani. Kalau tidak ada ayah ibu sekali anak wedok kabeh, ya sudah, pergi dalam keadaan darurat, nanti secukupnya segera pulang. Itu adab-adab di dalam perjalanan, pentingnya mengangkat seorang menjadi pemimpin. Bukan hanya pasukan. Nah, kalau nanti diangkat sebagai pemimpin salah seorang, maka yang lainnya taat, tidak boleh mendahului berbuat apapun
sebelum pimpinan memerintahkannya. Itu begitu. Persis seperti sholat. Nah, sama nanti kalau pemimpinnya salah harus negur yang dipimpinnya, harus negur seperti sholat. Imamnya salah, makmumnya harus menegur. Tapi negurnya juga harus dengan etika. Oh, salah, bawel. Kadek karo miso imam kemplo bamane ngono. Oh, batal sampean. Jadi negur imam harus dengan etika. Negur itu subhanallah. Kalau subhanallah semuanya introspeksi, apa yang salah mestinya begitu. Persis seperti sholat. Jadi ini kita negur pimpinan gak pakai etika. Kenapa? Karena di rumah sudah biasa ngono kuwi. Mulai di rumah tidak dilatih anak kalau menegur orang tua harus dengan etika. Atau orang tua menegur anak ya juga tidak dengan etika. Akhirnya hilang etika. Kita kehilangan etika. Masya Allah. Bapak yang digoblok-goblok. Masya Allah. Nah ya, Pak itu goblok nih ya, anak berarti anaknya orang goblok. Ya waduh pekoke. Masya Allah. Mulane niki hati-hati nggih. Hari ini kita kehilangan ini, Pak. Kenapa? Karena di dalam keluarga menyepelekan masalah adab, menyepelekan masalah etika. Padahal adab dan etika itu sangat penting sekali. Bagaimana orang tua memanggil anak dengan panggilan kasih sayang. Karena Allah sudah menyampaikan begitu dalam Quran surat Luqman. Ayat qala Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku. Di Quran gak disebut Pak jenenge sapa anake. Anake Luqman gak disebut. Hei anakku. Artinya apa? Kita ini nak nyeluk anak ya aja dijangkar. Jenenge Ahmad mat. Jenenge Abdurrahman tuh. Nyeluke napa mesine nak? Ya mesine ngoten. Ya bunaya itu nak dijawabne nak, nyelukin nak wedok ya nduk. Rene nduk. Ngoten. Jadi anak wong tua nyeluk anak jangkar, akhirnya anak nyeluk wong tua ya jangkar. Pengen ngomong ngopo kok anak jangkar ning wong tua? Soale sing wedok bojone ya karo pimpinan rumah tangga ya jangkar. Ini cerita tentang Nabi mengirim pasukan. Dipilih seorang sebagai pemimpin, sing dipilih Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Wa zawadna jiroban min tamrin. Nabi memberikan kepada kami bekal 1 kantong buah kurma. Am yajid lana ghairahu. Tidak ada bersama kami selain 1 kantong kurma. Jadi pasukan itu oleh Nabi hanya disangoni 1 kantong kurma. Maka Abu Ubaidah yulina tamrotan karena dibekali hanya 1 kantong biji kurma, maka Abu Ubaidah memutuskan untuk memberikan
kepada setiap pasukan tadi masing-masing orang 1 biji kurma untuk keperluan 1 hari. Fakila kaifa kuntum tasnauna biha, bagaimana kamu bisa kenyang dengan makan 1 kurma 1 hari, padahal dalam perjalanan yang jauh, dalam kondisi peperangan, mau berhadapan dengan musuh. Maka 1 biji kurma itu pun bukan dimakan ternyata. Qala namussoha kama yamussu sabiyu. Jadi kami dengan 1 biji kurma itu pun mung tak kami kelamuti sebagaimana bayi ngelamuti susun ibu. Namussu kama yamussu sabiyu. Jadi kami pun ngelamuti tok. Tsumma nashrabu 'alaiha minal ma'. Fatakfina yauman ilal laili. Jadi akhirnya kami hanya sami kelamuti biji kurma tadi, disimpan lagi untuk dikelamuti besok lagi. Jadi pertama biji kurma awal-awalnya dimakan Pak, tapi karena sudah tidak ada bekal lagi, perjalanannya jauh, akhirnya pimpinan memberikan instruksi ojo dipangan, dikelamuti wae, mari dikelamuti terus diombeni banyu. Ngene iki Bu, artine biyen susah payahe Rasulullah, susah payahe sahabat niki kaya ngeten iki. Nggih. Mulane awake dhewe nak rada luwe titik nggih aja ngersula, sabar nggih, sabar. Kemudian fataqina yauman ilal laili, jadi dengan cara seperti itu alhamdulillah mencukupi kebutuhan hidup kita 1 hari 1 malam dengan ngelamuti 1 biji kurma. Wa kunna nadhibu isabanil khabaqa thumma nablu bil ma'i fa'akuluhu. Jadi dikelamuti kumau, akhirnya para sahabat nambah untuk kekuatan dengan cara apa Pak? Memetik beberapa daun yang ada di sekitarnya pakai tongkat, kemudian digecek pakai tongkat daunnya, kemudian disiram pakai banyu, kemudian dimakan daun itu. Jadi ditambahi nyisep biji kurma, ditambahi golek godhong yang ditutuki kali tongkat disoki banyu. Nek delok ngeten iki Pak, godhonge koyo ora godhong bayem kaya godhong sawi ngoten mboten, godhong kangkung. Nek niku enak mawon. Niki godhonge kaya wingi kula critane niku nek tenggene padang pasir niku sing enten kaya godhong kelapis. Enten melih godhong napa wingi kaya tapak liman suket niku sing hidup di padang pasir. Niku tapak liman kok wandel kasar kaya ngoten. Niku digecek. Niku gecek nonton-nonton disoki banyu. Niku lah sing didhahar kalih para sahabat. Kira-kira nek ngeten iki crita ngeten iki. Sapa sing selambatan aku melarat antum. Sapa sing selambatan aku melarat ngancur. Mboten enten. Awak dhewe lho sak melarat-melarate mendina mangane sik sego. Enten iwake mboten. Enten iwake sik. Masyaallah. Marane masyaallah. Iwake macam-macam. Nah, tiang kulonen gumun. Enek iwak ndok, enek iwak tahu lho, iwak ndok. Ngoten kita sik mboten bersyukur ya Allah, isih nyersula. Mangan mulih kesel-kesel iwak tempe tok. Masyaallah.
jenengan eling sahabat kaya ngeten iki, Pak. Begitu dalam keadaan seperti itu berhari-hari. Fang tolak nala sahil bahri, kemudian kami terus maju sampailah kami di tepi laut. Maka kami melihat satu gundukan yang besar seperti gundukan pasir. Maka tiba-tiba kami dekati, ternyata itu adalah ikan yang besar yang disebut ikan ambar, al-ambar. Akhirnya begitu pun susah payah itu datanglah pertolongan Allah. Tiba-tiba ketika sampai di tepi laut, di situ ada gundukan seperti gunung, ternyata didekati ikan ambar. Maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, "Maitatun." Pimpinannya Abu Ubaidah menjawab, "Waduh, ini bangkai." Maka perawi tadi mengatakan, "Oh bukan, ini bukan bangkai." Karena kalau bangkai ikan pun itu tetap halal. Apalagi kata yang meriwayatkan tadi Abdul Jabir bin Abdullah. Jadi yang memimpin ada Abu Ubaidah bin Jarrah, yang bersama dengan Abu Ubaidah bin Jarrah adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, ini bukan bangkai. Apalagi kita ini sebagai utusannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lagi berjuang di jalan Allah. Apalagi kita lagi berjuang di jalan Allah, dan kita dalam kondisi terpaksa, nggak ada yang kita makan. Fakulu, udah makan saja. Akhirnya dengan ikan yang besar itu, akhirnya para sahabat bisa memenuhi kebutuhan hidup beliau selama 1 bulan penuh. Wa nahnu salasumiatin, dan kami pada waktu itu pasukan kami jumlahnya 300 orang. Hatta saminan, sehingga kami gemuk. Jadi sampai 300 orang selama 1 bulan nggak habis ikan itu tadi. Walaqad aituna naqtaribu min waqfin ainihi bil hilali at-tuhnu. Kami memerintahkan kepada pasukan untuk mengambil minyak yang ada di kelopak mata ikan tadi dengan memakai gayung. Wa naqta'u minhul fidara katauri au qadri tauri, dan kami memotong-motong daging ikan tadi sebesar, potongannya adalah sebesar sapi, sebesar lembu, potongannya sebesar lembu. Au qadri tauri, atau lembu kecil ya. Taur itu adalah lembu kecil. Jadi atau kira-kira satu kerat dagingnya dipotong seukuran lembu. Walaqad akhadha minna Abu Ubaidah salasata asyara rajulan faq'adahum fi waqhi aini. Setelah diambil minyaknya dari kelopak matanya ikan, maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu duduk di kelopak matanya ikan bersama salasata asyara rajulan, bersama 13 orang laki-laki duduk di dalam kelopak matanya ikan tadi. Wong 14 kali Abu Ubaidah. Wong 14. Ini sami. Mripate tok niku. Wa akhadha dil'an min adla'ihi fa aqamaha thumma rahala
a'dhama ba'irin ma'ana famarra min tahtiha. Akhirnya kita potong rusuknya ikan tadi, kemudian rusuknya tadi diberdirikan, ditegakkan lagi. Kemudian kami perintahkan unta untuk melewati di bawah kolongan rusuk tadi. Unta yang paling besar ternyata gak sundul. Rusuk ini ada unta sing dhuwur lewat niku mboten sundul. Gedene wae sampun. Wa nazawwadna min lahmihi wa sya'iqa. Akhirnya begitu 300 tadi sudah 1 bulan di situ, itu pun masih sisa. Akhirnya kita bawa kembali ke Madinah dan sebagian dagingnya dijadikan dendeng. Falamma qadimna al-Madinah ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sampai di Madinah, maka kami menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perihal kejadian tadi. Faqala huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum. Maka Rasulullah bersabda, ikan itu adalah rizki yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Rizki yang halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung khusus untuk kalian. Bahkan Nabi SAW berkata bahasanya, wahal ma'akum min lahmi syai'un, adakah sisa dagingnya bersama kamu saat ini? Fatut'imuna, maka berikanlah kepada kami. Aku tak pengen ngincip ya, berikan dagingnya. Pak Arsalna ila Rasulullah SAW itu fa'akalahu, maka sahabat yang masih membawa dagingnya tadi menyampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah dahar dari daging ikan tadi, diriwayatkan oleh Imam Hadis Sahih. Jadi Bapak Ibu, ini kisah cerita, walaupun setupnya peperangan, tetapi kalau tadi pergi secara berjamaah, atau yang kedua jamaahnya itu satu hati, orang gegeran, taat pada. Kalau jamaah seperti ini, maka dalam perjalanannya itu akan diberi keberkahan oleh Allah. Kalau ada masalah-masalah pasti ditolong oleh Allah. Tapi gak langsung ujuk-ujuk ditolong, Mbak. Gusti Allah mesti nguji dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan dulu. Dan tetap tawakalnya kepada Allah. Jadi kehabisan makan bekalnya hanya sedikit, tidak ngersulo, tidak protes, tetapi dia taat kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam kondisi makan yang sangat terpepet, hatinya tetap tawajuh kepada Allah. Maka akhirnya diberi pertolongan oleh Allah. Makanya di dalam Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Makanya kita bertawakal hanya kepada Allah. Sudah, walaupun lapar dimpet saonoe ning omah, jangan berbuat salah, berbuat dosa gara-gara kita kekurangan makanan. Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, nanti pertolongan Allah tidak datang kepada kita. Makanya sudah, kalau di rumah, di mana saja kita dalam satu jamaah, di dalam keluarga kita ada kekurangan apa saja, sudah tawakal hanya kepada Allah. Pasti nanti Allah akan memberikan kecukupan kepada kita sekalian. Itu pelajaran dari kisah ini. Dan pertolongan Allah itu datang setelah berbagai macam kesulitan ini. Gak enak-enak jujur langsung ditolong oleh Allah. Ini sudah menjadi kebiasaannya Allah begitu. Setelah melewati berbagai macam kesulitan, baru datang kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ini kita
inna ma'al usri, di balik susah payah, bersama dengan susah payah itu ada kemudahan. Di dalam urusan apa saja, di dalam keluarga kita, di dalam organisasi, di dalam apa saja aktivitas kehidupan kita, ketika kita berhadapan dengan berbagai masalah, sudah serahkan sama Allah, kemudian sabar, terus hatinya tawajuh kepada Allah, nanti Allah akan memberikan jalan keluar terhadap segala macam masalah kita. Termasuk sekarang yang kondisinya tinggi, ya, kita jangan sampai mengeluh. Jangan sampai mengeluh. Boleh mengeluh, tapi malam hari mengeluhi kepada Allah. Dulu Nabiullah Yusuf alaihissalam juga begitu. Innamasku basi wa huzni ilallah. Aku seadukan semua kelemahanku, seluruh keduka citaanku hanya kepada Allah. Itu Nabi Yusuf bahkan dihukum, dilebokkan penjara. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ini Robi sijni ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada hidup dalam keharaman. Karena pada waktu itu mau diajak serong dengan oleh Zulaikha. Saya lebih suka di penjara daripada berbuat zina. Ini bukan. Setelah berbagai macam kesulitan, datanglah kemudahan. Niki rumus dari Gusti Allah. Memang seperti itu, kita diuji oleh Allah berbagai macam ujian. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya awak dhewe nak boten diuji, boten eling karo Gusti Allah. Kayak anak niku Pak, nak lali nih karo wong tuane diceblek, ngoten diceblek. Akhirnya oh iya. Nglamun anake, nglamun. Karo wong tuane diceblek, awak dhewe ngoten lali kae eling karo Gusti Allah, dicoblek dhisik karo Gusti Allah. Begitu diceblek, oh iya, ya Allah. Nek wis muni ya Allah, eling karo Gusti Allah. Biasane nek diwehi ujian susah ngeten, Pak. Eling karo Gusti Allah gampang. Tapi nek ujiane penak. Masya Allah. Oke laline karo Gusti Allah. Makane sing luwih bahaya nek diuji penak. Diuji enak, Masya Allah. Akhirnya banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi wan Asma binti Yazid. Ini hadisnya pendek. Radhiyallahu anha qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rusri wa Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, dulu lengan bajunya Rasulullah SAW hanya sampai sebatas pergelangan tangan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini kalau tadi adalah bagaimana sahabat itu sangat-sangat sederhana di dalam makan, dalam kesulitan tetap sabar, hanya berharap pada Allah. Nabi pun mencontohkan dalam berpakaian juga sederhana. Bolak-balik oleh awet ini gaya tolong gaya hidup, gak usah aneh-aneh. Gaya hidup yang sangat-sangat dekat dengan gaya hidupnya orang-orang yang diridhoi Allah, itu gaya hidup sederhana. Bahkan ini buat namun sederhana, minimalis. Sing penting cukup. Ini gaya hidup sederhana itulah gaya hidup yang mendekati dengan kehidupan yang mulia Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Itulah gaya hidup orang yang diridhoi oleh Allah. Makanya gak usah gumunan, gak usah kepecut. Enek klambi apik, mboten usah kepecut. Ini pun kalau sampai ini bolak-balik.
Masih api kaya apa kelambine sampean ayang-ayang padha. Padha ayang-ayang. Nak gak adus 3 dina ya padha masuk kambi rega 1 miliar. Dinggo terus ora ate adus ya badhek padha ae. Makane ora sanggup. Mboten awake dhewe kesengsem karo pakaian sing aneh-aneh, mboten usah sederhana. Namun itulah pakaiannya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang paling baik. Apa takwa? Salah satu takwa ya sederhana di dalam berpakaian. Dan bukan hanya sederhana tok, pakaiannya digunakan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Digunakan untuk mentaati Allah dan Rasulnya, itulah pakaian takwa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sederhanakanlah di dalam seluruh kehidupan kita. Nanti kita akan jadi orang-orang yang dekat dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah termasuk orang-orang yang dekat kepadanya dan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang diridhai olehnya minan nabiyyin, dari para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, dan mereka itulah nanti sebaik-baik teman kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bermohon ada benar dari Allah, ada salah dari kami. Ada yang tanya Pak? Gitu. Kriteria apa? Bagus dan sederhana. Oh, bagus dan sederhana. Ini sing antara bagus dan sederhana itu bagaimana? Nggak ada kriteria umum, cuma kalau Nabi memang mencontohkan. Jadi Nabi kadang memakai pakaian yang bagus pada saat Idul Fitri, pada saat sholat Jumat, kemudian saat menerima tamu. Jadi Nabi memakai pakaian yang bagus. Cuma kalau Bapak pengen lihat pakaiannya Nabi yang bagus, ya, seperti apa, ada di museum di Turki dan ada pakaiannya Nabi SAW yang pernah dipakai. Tapi yang jelas sehari-hari Rasulullah itu kemarin memakai baju yang kasar, kainnya kain kasar. Bahannya apa? Apa wool, apa linen, apa sutra, apa mboten disebut nih. Jelas kenapa kainnya kasar. Sebagian riwayat mengatakan bajunya katun kasar. Jadi yang jelas tidak ada kriteria spesifik. Namanya sederhana harus bahannya ini mboten. Yang jelas sederhana di hadapan manusia pada umumnya, itu aja. Makanya ada orang-orang yang menerjemahkan sederhana itu menjadi relatif. Nah, kumpulannya komunitasnya wong sugih kabeh. Kanca niki klambine regane 10 yutoan, awake dhewe gawe sing sak yuto iku jarine sederhana. Nah itu Pak, sebetulnya bukan seperti itu. Tetap sederhana itu ukurannya adalah yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Kalau lihat seperti itu Pak, bayangan saya ya baju-baju seperti yang kita pakai dan mungkin kalau yang kita pakai sudah lebih baik lagi, lebih baik Pak. Baju-baju yang harga-harganya ya masih ya kisaran 200 bawah itu masih dalam kategori sederhana kalau menurut terjemahan saya. Termasuk itu dalam bagus. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza dakhaltumul masjidah khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kamu apabila kamu masuk ke dalam masjid. Jadi
Jadi kemarin sudah disampaikan juga. Jadi bagaimana ashabus suffah di dalam masjid pun pakaiannya gak cukup dia menutupi tubuhnya, karena yang dia punya hanya itu. Artinya semaksimal yang kita pakai itu digunakan untuk di masjid untuk sholat, itu yang bagus seperti itu. Dan seperti apa kriterianya? Ya saya kurang, karena saya sendiri belum melihat langsung ya bagaimana baju Rasulullah SAW dahulu seperti apa. Cuma bayangan saya dari beberapa riwayat ini bajunya adalah kasar, bukan tipe kain-kain yang halus. Itu bajunya Nabi, bajunya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu ada ukurannya begitu aja. Jadi bukan kain-kain yang kan bisa jadi dipegang. Itu kalau kain itu kain mahal itu pasti halus, lembut dan seterusnya dan seterusnya. Kalau bajunya biasa-biasa, maka itu insya Allah termasuk dari ukuran yang sederhana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan sederhana dari jenis kainnya. Kemudian yang bagus memang dibawa untuk tadi sholat, terima tamu, kemudian sholat, terima tamu, Idul Fitri atau ke masjid gitu. Nah, itu Nabi biasanya begitu. Kemudian di antara para sahabat yang tidak mampu untuk beli pakaian seperti itu, ya pakaian semampunya yang dia punya, dan itu tidak menyalahi karena yang dia punya hanya itu. Dan ternyata Pak, orang-orang yang tidak punya pakaian yang di dalam masjid hanya pakaiannya sebagian itu pun orang itu dipuji sama Allah. Kenapa dipuji oleh Allah? Gusti Allah merintahkan pada Nabi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Wahai Muhammad, sabarkanlah diri kamu untuk duduk bersama dengan orang yang menyeru pada Tuhannya di waktu pagi dan sore hari. Itulah para sahabat ashabus suffah yang pakaiannya gak cukup menutupi dirinya, ternyata itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemuliaan di hadapan Allah bukan tergantung pada pakaiannya, tapi tergantung pada ketakwaannya. Nah, kalau kita takwa kepada Allah, sepunya apapun apa yang kita pakai, ya sudah, itu kita akan semakin dekat kepada Allah. Kemuliaan tidak tergantung pada pakaian, tapi kemuliaan tergantung pada tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting itu tadi, kita pakaian yang sederhana saja. Kriterianya nggak usah ditanyakan. Nanti kalau ditanyakan tambah semakin sulit kita nanti mau berbuat. Kalau nggak ada aturan khusus, ya sudah. Yang penting sederhana pada umumnya di tengah masyarakat, nggak usah glamor dan nggak usah bangga. Kalau di kelambi HP nggak usah bangga. Karena apa? Allah tidak melihat, innallaha yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum. Innallaha yanzuru, sungguh Allah tidak melihat rupamu dan harta kamu. Waladi yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan perbuatan kamu. Hati kita, amal kita, ini yang dilihat oleh Allah. Walaupun pakaiannya bagus, tapi nak kelakuannya itu bejat, ya sudah, orang ini dilaknat oleh Allah. Walaupun pakaiannya sederhana seperti ashabus suffah, minimum sekali, tapi beliau luar biasa ketakwaannya, maka diangkat derajatnya setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuatan mawar. Ada benar dari Allah, salah dari saya tutup untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.